bagaimana penebusan dalam Yesus Kristus mencerminkan keadilan dan kasih Allah secara bersamaan. Kalau pertanyaannya itu bagaimana, berarti berkaitan dengan 3 hal. Cara, strategi, dan penerapan. Itu kalau dipertanyakan bagaimana. Berarti caranya Yesus menegakkan keadilan dan kasih Allah. Kalau kita bicara menegakkan keadilan dan kasih Allah, ini kita lihat dari pemikiran bahwa seluruh atribut Allah di dalam dirinya Allah dimanifestasikan secara present. Jadi tidak ada yang lebih dahulu atau yang lebih terakhir. Kalau kita memperhatikan dalam konstruksi dirinya Allah yang omnipresent, maha hadir, yang kekal, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang tidak dibatasi oleh konstruksi sejarah. Maka dengan mudah kita mengatakan pada saat yang sama, cara Yesus Kristus menegakkan keadilan dan kasih. Namun kalau kita memperhatikan dalam konteks sejarah, khususnya di dalam eksekusi rencana penebusan Allah melalui Yesus, maka cara yang dilakukan dengan adilnya adalah Yesus inkarnasi, Yesus hadir di bumi, menaati hukum Taurat, dan menjelaskan, memproklamasikan, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi terlebih dulu Yesus memberikan pengertian-pengertian bagaimana seseorang itu menerima, mengalami kebenaran. Ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Bukan hanya itu, ketika Yesus diadili, dia tidak pakai pembela, dia tidak terbukti ada kesalahannya, tidak provokasi masyarakat atau rakyat untuk melawan kerajaan Romawi, tidak menyuruh murid-muridnya melakukan pemberontakan, tetapi dia sendiri menerima konsekuensi dari pengadilan, dari situasi waktu itu untuk mengakui dan menerima keputusan dari pengadilan dan permintaan dari rakyat dan ahli Taurat untuk Yesus menerima hukuman disalibkan. Jadi dibabarkan sedemikian rupa, bahkan sampai ia di atas kayu salib memberi penjelasan pengertian mengenai keadilan dan kasih. Mulai dengan satu kalimat, Bapa, ampunilah mereka. Itu adalah manifestasi kasih. Tetapi sekaligus saat yang sama, Yesus mengatakan keadilan. Karena ternyata yang merespon adalah orang yang ada di sebelah Yesus, penjahat yang satu mengatakan, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Tapi penjahat yang lain tidak menggubris, bahkan melecehkan, merendahkan. Dengan kondisi yang saat itu, maka terlihat keadilan Tuhan sudah dinyatakan sepanjang pelayanan Yesus, sampai persembahan dirinya untuk memohon pengampunan dan juga pernyataan kasih. Tetapi banyak orang, termasuk orang yang ada di sebelahnya penjahat itu, tidak mau terima. Jadi keadilan ditegakkan, kasih ditegakkan. Itu kalau kita lihat pada teks dan konteks pada waktu penyaliban. Lalu kemudian kalau kita memperhatikan dalam konteks kekinian, bagaimana kasih dan keadilan itu dinyatakan Kristus, yaitu melalui gerejanya, anak-anak Allah yang diadopsi menjadi milik kepunyaan Allah berdasarkan karya keselamatan Kristus, diperintahkan Tuhan untuk pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi sekali lagi pola Yesus itu ada pada murid, memberitakan Injil dengan 2 prinsip, menyatakan kesalahan dan menyatakan penebusan atas kesalahan hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ini yang disebut dengan proklamasi Injil. Jadi dalam konteks pemberitaan Injil, kabar baik, gereja akan mengatakan, kamu orang berdosa, kamu membutuhkan keselamatan, kamu membutuhkan pengampunan, dan hanya ada satu dan satu-satunya, yaitu Kristus. Begitu katakan kamu orang berdosa, berarti keadilan Allah ditegakkan, dia menerima hukuman, murka Allah dan berada dalam keadaan mati. Tapi kasih Allah dinyatakan, kamu akan mengalami pengampunan, menerima keselamatan, karena Kristus sudah menebusmu. Keadilan dan kasih ini akan jalan seiring bersama di dalam diri seseorang yang telah ditetapkan Allah sebagai orang pilihan. Jadi tidak akan berlaku pada posisi yang sama keadilan dan kasih pada diri seseorang.
Kalau dia bukan orang pilihan, berdasarkan ketetapan Allah, walaupun dia diciptakan Tuhan, karena sebagian yang diciptakan Tuhan tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Walaupun efektivitas, otoritas, kekuatan, dan kuasa pengampunan dosa melalui Kristus itu sempurna, tetapi efektivitasnya hanya bagi orang-orang pilihan. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang bukan pilihan menerima kasih? Tentu kasih yang dimaksud di sini adalah berkat umum. Jadi Tuhan Allah memberikan berkat umum, itu sebabnya Mazmur 73 mengatakan ada banyak orang yang tidak percaya, pemberontak, pelaku kejahatan, tetap hidupnya sehat, hidupnya sukses, hidupnya berhasil, tetapi kehidupan setelahnya ada di dalam penghukuman kekal Tuhan. Tuhan memberikan anugerah umum, perwujudan manifestasi dari kasih-Nya. Tapi Tuhan menegakkan keadilan, siapa yang jahat dihukum Tuhan. Nah, ini penjelasan bicara tentang atribut moralitas Allah, yaitu berkaitan dengan keadilan dan kasih Allah. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pandangan dalam wawasan dunia Kristen mengenai Allah. Wawasan dunia Kristen berpusatkan atau berbasiskan pada ajaran Alkitab dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Orang-orang Kristen menerima dan mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dituliskan oleh orang-orang tertentu sepanjang waktu tahun 1450 sebelum Masehi sampai tahun 90 Masehi. Ditulis oleh 40 penulis, dengan jumlah kitabnya ada 66 kitab. Selama kurun waktu itu ada 66 kitab yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, keberadaan manusia, dan alam semesta serta lingkungan manusia di bumi. Nah, di dalam pengenalan akan Allah, karena basis wawasan dunia Kristen itu dari ajaran Alkitab, maka melalui itu kita mengakui dan menerima bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang transenden, imanen, absolut, mutlak, artinya personal. Jadi Allah yang maha berarti melampaui dan ada pada dirinya, self-existent, self-sufficiency, cukup pada dirinya. Allah yang maha segala sesuatu itu adalah transenden, tetapi juga sekaligus Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang imanen, Allah yang berinteraksi dan berkomunikasi dan hadir dalam sejarah alam, sejarah bumi, sejarah umat manusia, sejarah gereja Tuhan. Jadi Allah berinteraksi, Allah berkomunikasi. Allah tidak meninggalkan ciptaannya, tapi Allah menjaga, memelihara, menopang, mengatur, memberkati seluruh karya ciptaannya dengan anugerahnya. Ini yang disebut dengan providensia. Jadi Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menciptakan dengan teratur, baik, indah, menciptakan itu semuanya, lalu Ia memberikan pemeliharaan, memberkati, dan menyertainya. Allah yang menyatakan diri ini juga secara progresif menjelaskan siapa dirinya. Jadi Allah di dalam pengajaran Alkitab adalah Allah yang menyatakan diri melalui covenant, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan diri secara pribadi. Maka secara naturnya jelas Allah adalah Allah yang personal. Sehingga Ia berjumpa dengan Adam, mengadakan covenant kerja. Berjumpa dengan Nuh, mengadakan covenant alamiah. Berjumpa dengan Abraham, mengadakan covenant umat pilihan. Berjumpa dengan Musa, mengadakan covenant hukum. Berjumpa dengan Daud, mengadakan covenant kerajaan. Allah bukan hanya imanen hadir, tapi juga Ia berbicara. Berbicara secara personal. Karena memang Dia adalah pribadi yang personal. Langsung menyatakan perjumpaannya dan pernyataannya. Bukan hanya itu saja, Ia melalui anaknya inkarnasi. Inkarnasi menegaskan dan memproklamasikan serta mengajarkan tentang keberadaan Bapa, anaknya yaitu Dia, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi Dia dengan sengaja dan secara bertahap menunjukkan personalitasnya. Nah, ini adalah Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab. Dan seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kemutlakan dirinya Allah. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata ini milikku. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua di bawah kekuasaan, otoritas, kedaulatan Allah yang mutlak. Sempurna semua keputusan-keputusannya. Sempurna semua janji-janjinya. Ini kemutlakan. Jadi ada 4 hal yang tadi saya jelaskan adalah transenden, imanen, absolut, dan personal. Tetapi juga sekaligus Allah yang menyatakan diri ini juga menunjukkan atributnya atau karakternya atau sifatnya. Ada yang kita bisa ngerti, yang bisa kita ngerti karena bisa kita temukan pada diri manusia. Itu yang disebut communicable attribute. Oh, ada pada diri kita. Allah adalah roh adanya. Kita juga makhluk rohani, jadi bisa cari padanannya atau referensinya. Ada koneksivitasnya antara keberadaan Allah yang roh adanya dan keberadaan kita yang roh adanya. Kedua adalah intelektualitasnya.
Allah adalah pribadi yang sempurna, rasional, intelektual. Dia di sana kita bisa tahu rancangannya, kehendaknya, dan semua planningnya, semuanya itu adalah di dalam kesempurnaan. Karena rasional being. Kita juga sebagai makhluk rasional, jadi ada koneksivitasnya. Kita ngerti apa yang dijelaskan dalam Alkitab melalui narasi-narasi yang ada, baik itu ciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Kita bisa baca, karena kita makhluk rasional. Makhluk rasional salah satu ciri khas adalah bisa baca tulis. Salah satu ciri khasnya adalah bisa membuat narasi-narasi teratur, indah, dan baik. Nah, karena kita adalah makhluk rasional, karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar rupanya, dan sehingga kita bisa berkoneksi dengan rasionalitas Allah, bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu rasional. Segala yang direncanakan Tuhan itu rasional. Segala yang dikaruniakan Tuhan itu rasional. Itu bagian ketiga. Bagian keempat adalah Allah yang berdaulat. Tadi saya sudah katakan kedaulatan Allah, kita juga punya kedaulatan sendiri. Kita punya otonomi atas tubuh kita sendiri. Kita punya otonomi atas keluarga kita, atas kelompok di mana kita berada. Itu otoritas-otoritas itu. Jadi ada koneksivitasnya. Allah adalah Allah yang berotoritas mutlak terhadap kita. Kita pun punya diberikan Tuhan otoritas terhadap diri kita. Mau kita pakai rambut panjang, rambut pendek, mau pakai pakaian apa hari ini, mau pakai sepatu apa kita hari ini, mau kita bawa handphone saja, atau mau terlambat saja, atau mau santai-santai saja. Semua kita yang menentukan. Otoritasnya ada pada kita. Itu namanya otonomi. Masing-masing juga ilmu pengetahuan punya otonominya sendiri. Pendidikan agama Kristen punya otonominya. Ilmu manajemen punya otonominya. Teologi punya otonominya. WDK punya otonominya. Tiap-tiap program studi dan mata kuliah itu ada otonominya sendiri. Nah, Tuhan yang menciptakan kita punya otonomi. Tuhan juga adalah Tuhan yang berdaulat. 4 hal inilah yang disebut dengan communicable attribute. Bahwa Allah adalah Allah yang dapat dimengerti karakternya. Oh iya, Allah roh adanya spirituality, Allah intelektual, Allah adalah Allah yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Dan yang keempat adalah Allah yang bermoral. Ya, moralitasnya ada. Allah itu baik, Allah itu kudus, Allah itu adil. Nah, 4 hal ini kita bisa menjadi gambaran. Lalu bagaimana, adakah yang atribut atau karakter Allah atau sifat Allah yang tidak mungkin ada pada kita? Yang tidak mungkin ada pada kita. Kita bisa memikirkannya, tapi itu tidak mungkin ada pada kita. Yang pertama yang disebut ini adalah immutability. Yang kedua adalah self-existent. Yang ketiga adalah eternity. Yang keempat adalah unity. Ini 4 hal ini namanya disebut incommunicable attribute. Karakter, atribut, sifat Allah yang tidak mungkin ada pada diri kita. Kalaupun kita punya, memilikinya, itu hanya sebagai pemberian dan batasnya sangat jelas. Yang pertama yang saya mau jelaskan adalah self-existent atau self-sufficiency. Allah ada pada dirinya, kita diciptakan. Allah cukup pada dirinya, kita membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah. Nah, kalau kita mau tarik di dalam konteks kita, simpelnya kita yang membutuhkan orang tua, bukan orang tua yang membutuhkan anak, itu tidak bisa dicari padanannya. Karena selalu ada relasi. Orang tua membutuhkan anak, anak membutuhkan orang tua membutuhkan anak meneruskan keturunan, anak membutuhkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan. Tapi Allah tidak demikian. Allah itu cukup pada dirinya. Jadi ketika saya memberi persembahan, ketika saya memuji Tuhan, tidak bertambah kemuliaannya, atau kalau kita mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan, tidak akan berkurang kemuliaannya, karena dia cukup pada dirinya. Yang kedua, dia tidak berubah. Keputusannya, rencananya, aktivitasnya, seluruhnya tidak berubah. Semua yang dia lihat dan kita alami itu present. Bagi dia, semua yang dulu, sekarang, dan akan datang itu present. Bagi kita, semua historis. Nah, ini immutability Allah. Yang ketiga adalah Allah yang kekal. Allah maha hadir. Hadir di sini sekarang, tetapi juga hadir di tempat lain. Dia tidak dibatasi ruang. Itu yang namanya disebut sebagai infinity. Dan juga Allah yang tidak dibatasi waktu, eternal. Jadi kalau kita bisa lihat bagaimana Allah yang tidak dibatasi waktu, masuk ke dalam waktu, memimpin waktu, memulai waktu, dan dia yang mengakhiri dan menuntun waktu. Kita ada di dalam waktu. Batas lahir kita ada, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu awal pertama kita ada di bumi. Lalu kemudian akhir kita ada di bumi ada, itu ada batasannya. Walaupun kita punya sifat kekekalan, karena kita diciptakan menurut gambar rupa Allah sebagai ciptaan pribadi, punya sifat kekekalan, maka begitu kita diciptakan, maka selamanya kita ada di dalam kekekalan. Apakah kita orang pilihan? Berarti di langit dan bumi yang baru. Apakah kita bukan orang pilihan? Berarti kita akan binasa kekal di api neraka. Yang keempat, unity. Ini membicarakan tentang personalitas Allah. Bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang trinitas. Kesatuan trinitas. Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan, dapat dibedakan, hakikatnya sama, kehendaknya sama, naturnya sama, seluruhnya. Lalu yang kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami unity ini berkaitan dengan keseluruhan atribut.
Jadi seluruh naturnya yang 4 tadi mengkualifikasi seluruh atributnya. Dan setiap atribut saling mengkualifikasi menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Misalnya, Allah adalah Allah yang kasih. Maka kasihnya tidak berubah, kasihnya kekal, kasihnya ada pada dirinya, kasihnya menunjukkan transendensinya, imanensinya, kemudian personalnya dan kemutlakannya. Itu contoh. Misalnya, si A itu diselamatkan berdasarkan kasihnya. Maka ketika dia diselamatkan berdasarkan kasihnya, itu sudah di dalamnya terkualifikasi bagaimana Allah yang maha tinggi menentukan dia, bagaimana Allah yang maha tinggi berbicara melalui karya Roh Kudus di dalam hatinya, bagaimana Allah yang maha tinggi menggerakkan hati orang itu untuk bertobat, bagaimana Allah yang maha tinggi memelihara hidupnya sehingga dia cukup pada dirinya, dan bagaimana Allah yang maha tinggi meningkatkan kualitas rasionya, kualitas moralnya. Nah, ini hanya dalam konteks kasih. Jadi kasih yang diterima seseorang itu menunjukkan juga sebagai kasih yang Tuhan nyatakan, dan kasihnya dikualifikasi dengan naturnya yang 4 dan setiap bagian pada atributnya. Jadi ini prinsip-prinsip penting yang dinyatakan Allah. Itu sebabnya kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Di sini ada 3 karakter Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Besar kemahaannya, kasihnya agape, kasih karunia itu moralitasnya, bicara tentang kasih karunia. Agape itu bicara moralitasnya, kasihnya dan kasih karunia itu bicara grace. Jadi love, agape dan grace, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu berkaitan dengan keputusan kekalnya, infinity dan eternity, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya, berarti ada orang yang tidak percaya kepadanya. Nah, setiap orang bisa percaya kepadanya, itu anugerah. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan tetap tidak menerima anugerah, maka dia tidak mengalami keselamatan. Karena keselamatan itu anugerah, diberikan oleh Allah, dan tidak ada orang pun yang bisa menolak kalau anugerah itu turun atas orang itu. Tetapi tidak ada juga orang mampu mencari-cari anugerah Tuhan dengan usahanya sendiri. Karena anugerah tidak dapat ditolak, tetapi sekaligus anugerah tidak dapat diminta-minta. Anugerah khusus keselamatan itu ketentuan Allah. Nah, ini berkaitan dengan contoh yang praktis dan hal-hal praktis mengenai bagian pengenalan akan Allah. Dan yang paling penting adalah Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Allah berarti ada interpersonal relationship. Mengenal Allah berarti berkaitan dengan hubungannya dengan Kristus. Setiap orang bisa mengenal Allah kalau melalui Kristus, dan setiap orang bisa mengenal Kristus karena dituntun dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam Alkitab ada yang namanya perikoresis, saling menyatakan. Allah menyatakan diri melalui Kristus, Kristus dinyatakan keberadaannya melalui Roh Kudus pada diri kita. Roh Kudus yang memberi penjelasan who is Jesus melalui firman, melalui hati nurani, melalui kekaryaan Kristus. Dan Kristus memuliakan Bapa melalui pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya, termasuk penebusan di atas kayu salib. Ini yang disebut saling menyatakan diri dalam konteks sejarah. Tapi dalam konteks kekekalan, Bapa mengasihi anak, Bapa dan anak mengasihi Roh Kudus mengasihi anak dan Bapa, dan seterusnya. Saling mengasihi, saling menyatakan, saling memuliakan. Ini konsep yang disebut perikoresis. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, aku telah memuliakanmu, ya Bapa, dan aku memuliakanmu lagi melalui murid-murid. Dan Bapa dimuliakan, anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak, aku akan memuliakanmu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Kudus memuliakan Kristus, dan Kristus memuliakan Bapa. Saling menyatakan ini yang disebut dengan konsep di dalam Alkitab perikoresis. Berikutnya, bagaimana orang Kristen dapat secara efektif mempertahankan dan menghidupi wawasan dunia Kristen di tengah dunia yang seringkali memiliki pandangan hidup yang bertentangan tanpa kehilangan identitas iman dan integritas spiritual mereka. Kalau bagaimana, berarti kan strategi. Pertama, yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya adalah tetap menaati kehendak perintah Tuhan. Jadi caranya itu. Nah, bagaimana strategi ini dapat diterapkan dalam kita? Aktivitas apa yang kita lakukan supaya strategi tetap setia pada Tuhan? Baca Alkitab, doa, ibadah tiap minggu, jangan malas untuk bersaksi tentang Kristus. Ini yang pertama. Strategi menaati kehendak Tuhan. Strategi kedua adalah punya komunitas Kristen yang sama, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, bahwa kita tidak ikut-ikutan dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang-orang Kristen di zaman ini jangan pergi dengan komunitas-komunitas yang jahat, misalnya bersama-sama ke dugem, narkoba, kemudian pelecehan seksual, lalu nonton film porno dan sebagainya. Hal-hal jahat seperti itu tinggalkan, singkirkan dan tolak.
Jadi komunitas-komunitas yang sehat, ikut terlibat dalam komunitas di gerejamu, atau di kampusmu, atau di program studimu, atau di lingkunganmu yang lain, yang pasti komunitas yang sehat, yang betul-betul yang takut akan Tuhan, walaupun memang tidak sempurna, tetapi tiap-tiap orang berbagian di dalam komunitas tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan suatu riset bersama untuk melakukan pelayanan bersama. Jadi riset, ada satu pelayanan bersama ke panti asuhan kah, ke panti jompo kah, ke tempat-tempat pinggiran orang di sebelah kanan kiri kah, atau ke tempat-tempat orang susah, pelayanan penginjilan ke daerah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dan penginjilan membuat Anda menyadari betapa bernilainya manusia di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya kita tidak punya waktu untuk main-main dan iseng-iseng dalam hidup ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah belajar berdialog, menerima perbedaan tanpa berkompromi dengan dosa dan segala kejahatan. Jadi kita berdialog dengan orang-orang yang non-Kristen maupun yang non-unbeliever, misalnya dengan orang-orang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, kita berdialog, berdiskusi, ngobrol gitu di kafe atau ngobrol bersama, punya teman banyak. Lalu juga kita bisa berdiskusi dengan kelompok-kelompok ateis, antiteis, gnostikisme, kita ngobrol sambil kita bisa memahami mereka, lalu kita di sana menerima dan mengerti bahwa ada kebutuhan yang mereka perlukan dari mulut saya, yaitu kesaksian berita Injil. Tetapi kita tidak perlu untuk menilai dan menghakimi nasib kekekalan orang-orang yang diajak ngobrol itu. Karena kalau kita menentukan nasib kekekalan seseorang yang diajak ngobrol itu, berarti kita playing God. Hati-hati. Jadi kalau kita ngobrol sama orang-orang non-Kristen atau unbeliever, kemudian kita menemukan bahwa orang ini butuh keselamatan, butuh pengampunan, butuh belas kasihan dari Tuhan, kita ceritakan diri kita. Kita ceritakan diri kita, kita sampaikan dialog kita. Kita bisa kehilangan identitas iman nggak? Seharusnya tidak. Identitas iman itu bisa hilang karena kita tidak melakukan yang 4 tadi. Kalau kita tidak melakukan 4 hal tadi, pasti cepat lambat laun. Yang tentunya kata kuncinya sebenarnya adalah kelahiran baru. Kalau Anda belum bertobat tuntas, Anda secara pribadi belum memiliki suatu pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi yang disebut dengan born again, kelahiran baru, maka upaya yang 4 tadi tidak ada gunanya. Jadi poinnya, pintu gerbangnya, Roh Kudus melahirbarukanmu, Roh Kudus membawamu kepada pengenalan akan Kristus, Kristus membawamu pengenalan akan Bapa, sehingga tiap-tiap hari semakin cinta, semakin rindu, semakin dekat dengan Tuhan. Itu awal dari spiritualitas dan integritas. Jadi tidak mungkin orang kalau kehilangan itu dengan cara-caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Pertanyaan berikut. Bagaimana peran hati nurani dan akal budi dalam proses pengenalan manusia akan Allah? Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus menerapkan karya penebusan Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, darahnya tercurah. Roh Kudus menguduskan hati nurani kita yang sudah tercemar dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 14, Kristus dengan darahnya yang kudus itu menguduskan hati nurani kita. Karena kita memang punya hati nurani, dan hati nurani ini menjadi pertanyaan filosofis sekaligus pertanyaan teologis. Karena secara filosofis hati nurani kita tidak mudah menunjukkan hati nurani. Apakah hati nurani di sini maksudnya adalah rasio atau sebuah moral understanding, atau hati nurani itu berbicara tentang will, kehendak. Tetapi sekalipun fakulti daripada hati nurani itu bisa beragam, namun hati nurani itu pasti bersifat rohani, bukan bersifat jasmani. Artinya ada perkara rohani di sana, dan Kristus sudah menebus kita, dan darah Kristus telah menghapus, menebus kesalahan-kesalahan hati nurani kita. Sehingga secara bertahap progresif hati nurani kita dipulihkan fungsinya. Karena dengan hati nurani dipulihkan fungsinya, maka Roh Kudus memberikan kepada kita jalan untuk bagaimana mengerti kebenaran, mengenal kebenaran, menikmati kebenaran, karena ada akal budi kita. Jadi kalau kita bisa mengerti kebenaran dan kita punya satu keputusan di hati tentang ini baik atau ini jahat, ini benar atau ini salah, keputusan kita bisa jadi didorong oleh hati nurani kita yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus dengan cara pertama menerapkan darah Kristus yang menebus dan menerapkan firman Tuhan yang sudah diajarkan. Itu berkaitan dengan hati nurani. Sehingga dengan begitu pikiran kita makin dicerahkan dan kita menggunakan akal budi kita atau rasio kita untuk mengenal Allah dan manusia. Tidak ada yang bisa mengenal manusia kecuali rohnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali roh Allah. Dengan demikian, kita sebagai makhluk manusia bisa mengenal secara alamiah keberadaan saya, diri sendiri, dan orang lain. Secara alamiah, karena kita makhluk roh. Kita punya roh. Jadi saya bisa menyelidiki, meneliti, menuliskan, menjelaskan tentang individu ini, etnis ini, komunitas ini, karena saya makhluk roh, dan yang saya selidiki itu makhluk roh.
bahkan saya bisa menyelidiki di bawahnya. Begitu juga sebaliknya, setiap orang punya kemampuan itu, tetapi secara sempurna itu hanya mungkin kita mengerti dan mengenal kalau Roh Allah yang menunjukkan itu. Dan pengenalan akan Roh Allah akan Allah itu sendiri melalui firman. Jadi bukan imajinasi, bukan hayalan, bukan kata-kata kosong. Itu bagian penting untuk pengenalan kita. Jadi apa caranya? Prosesnya ya kita belajar, baca buku, baca Alkitab, baca ilmu pengetahuan dan penelitian, penyelidikan, kita mulai dengan hal-hal seperti itu. Memang hati nurani dengan akal budi itu agak menjadi absurd, bisa membuat bingung. Yang mana sebenarnya hati nurani, yang mana sebenarnya akal budi. Kalau bicara akal budi itu kan rasio, berarti sesuatu yang kita nilai benar atau salah berdasarkan logika kita. Dan logika kita harus diuji, falasinya atau tidak, reliability-nya atau validasi sebuah objek itu benar atau tidak pakai rasio. Maka cara berpikirnya adalah menggunakan konsep daripada orang-orang pintar di zaman dahulu, yaitu dengan konsep korespondensi dan koherensi. Jadi kita uji. Oh, pendapat yang mengatakan bahwa semua agama sama, Allah yang disembah itu hanya perbedaan apa? Kita uji. Secara rasional kita uji. Tapi benar nggak hati nurani kita bisa menerima, misalnya kita berdoa di dalam nama Yesus tapi kepada Buddha, kepada Dewa Brahman, atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berdoa dalam nama Yesus. Mungkin nggak hati nurani kita pasti akan mengalami sebuah goncangan. Jadi hati nurani itu akan sinkron dengan apa yang kita yakini. Kalau kita yakini sesuatu yang berbeda dengan objek yang kita sesembahkan, kita akan tergoncang dan terganggu. Misalnya tadi saya katakan, saya masa berdoa sebagai orang Kristen di tempat ibadah saya di gereja, lalu saya berdoa, ya Buddha berkati kami. Kan salah. Selain saya melakukan pelecehan terhadap kepercayaan orang lain, saya juga menghina Tuhan Allah yang saya sembah. Jadi sebenarnya hati nurani kita itu tergoncang, terkoyak kalau kita tidak sinkron. Maka mengujinya dengan validasi dan reliability, korespondensi dan koherensi. Oh iya, nggak masuk akal sih, nggak masuk akal kalau seperti ini. Hati nurani saya juga nggak cocok. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang mengalami kecelakaan. Apakah karena saya bukan orang seagama lalu saya tidak tolong? Ataukah karena saya memang sudah punya konsep kalau orang ini nggak bisa saya tolong karena dia tidak sepercayaan dengan saya? Maka di situ saya tergerak oleh hati nurani saya, tetapi saya mesti bijak menentukan bagaimana caranya saya menolong orang ini supaya tidak tersinggung. Jadi di situ ada semacam suatu keputusan yang ada pada diri kita sebagai makhluk pribadi yang otonom. Orang ini kecelakaan, bukan orang Kristen. Lalu kalau saya tolong, nanti pandangan orang bagaimana? Kalau nggak saya tolong, hati nurani saya nggak bisa terima. Ini orang sedang butuh pertolongan. Saya sebagai manusia. Jadi Roh Kudus akan memberikan kepada kita, kamu tolong, tapi dengan konsekuensi mungkin kamu disalah mengerti, kamu mungkin disalah pahami, mungkin juga kamu perlu adanya suatu kerelaan berkorban dan sebagainya. Nah, keputusan itu ada pada diri kita sebagai makhluk otonom. Dan kita mesti rasional. Konsekuensi logis dari semua itu mesti kita pikirkan. Itu namanya koherensi. Jadi fakta-fakta yang kita akan hadapi, kita harus ambil keputusan. Berikutnya, bagaimana kita memahami keadilan Allah dalam menghukum seluruh umat manusia atas dosa Adam dan Hawa? Apakah adil bahwa semua manusia harus menanggung konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh leluhur mereka? Ini pertanyaan yang bagus. Perlu diperhatikan bahwa kita ada di dalam Adam karena kita memang adalah umat manusia. Adam itu mempunyai 3 pengertian. Pertama, Adam itu dalam pengertian artinya manusia. Yang kedua, Adam dalam pengertian sebagai representatif dari umat manusia. Dan ketiga, Adam dalam pengertian secara individu itu satu orang. Nah, di dalam Adam ini kita mengetahui bahwa seluruh umat manusia ada di dalam Adam. Jadi dia mewakili umat manusia. Persoalannya adalah Adam yang berbuat dosa, kita yang kena getahnya. Kira-kira begitu. Nggak adil nih. Masakan Adam yang melawan Tuhan, kita yang tidak berbuat dosa seperti Adam. Tidak ada orang lagi yang berbuat dosa seperti Adam. Saya ulangi, tidak ada lagi ada orang yang berbuat dosa seperti Adam. Semua orang berbuat dosa setelah Adam beragam. Adam tidak membunuh, tapi anaknya Kain membunuh. Apakah dosa pembunuhan yang dilakukan Kain itu berdasarkan dosanya Adam? Perbuatan Kain membunuh itu perbuatan Kain sendiri. Adam tidak mendirikan menara Babel untuk meninggikan diri dan mengagungkan dirinya, tidak. Adam hanya ingin seperti Tuhan menentukan baik atau jahat. Tapi menara Babel menunjukkan manusia arogan ingin seperti Tuhan, bahkan bersama dengan Tuhan memerintah. Manusia berdosa pada dirinya sendiri. Terlepas manusia itu berada di dalam kondisi yang bisa saya katakan seperti Adam. Adam pada posisinya bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Kita pada posisi memang cenderung berbuat dosa. Tetapi perbuatan dosa kita tidak sama dengan perbuatan dosanya Adam pada fakta perbuatannya. Tapi keinginan untuk melawan Tuhannya
keinginan untuk tidak taat kepada Tuhannya, tiap orang sama. Manifestasi ketidaktaatannya beragam. Manifestasi atau perwujudan dari perbuatan tidak taat kepada Tuhannya itu beragam. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Korupsi yang dilakukan manusia itu ya karena dia melakukan kejahatan itu. Jadi kalau dibilang, apakah Allah tidak adil kok menghukum? Tidak. Justru dengan menunjukkan bahwa manusia itu yang berbuat dosa, justru Allah adil. Malah justru kalau ditegakkan keadilan, tidak ada satu orang pun yang beroleh keselamatan. Siapa di antara kita yang mau mengangkat tangan bahwa saya tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Tapi siapa yang berani menunjukkan bahwa dosa saya itu lebih ringan daripada dosanya Adam? Tidak ada yang berani. Adam tidak korupsi. Adam berdosa sendirian tunggal bersama dengan istrinya Hawa. Tapi para koruptor berdosa bukan hanya kepada Tuhan, kepada bangsa. Bukan hanya perlu diusir dari negeri ini. Dihukum seumur hidup, mungkin ketaruh di Antartika. Mau dibuat begitu kan enggak. Bahkan para koruptor ditangkap, di penjara cuma 4 tahun, 5 tahun, terus lepas, duitnya yang bermiliaran itu tidak pernah diambil oleh negara. Karena undang-undang perampasan aset itu tidak dilakukan, tidak diketuk palu. Jadi kalau dibilang, apakah adil bahwa semua manusia harus menanggung? Adil. Mau diperlakukan adil? Saya sangat setuju. Korupsi tidak cukup hanya diusir, ditangkap, di penjara. Saya sangat setuju kalau koruptor itu tidak hanya ditangkap, diusir dari negara Indonesia. Bukan hanya dia saja, seluruh keluarganya. Ditaruh di surat kabar. Si pejabat ini, istrinya ini, anaknya ini semuanya. Karena dia makan uang rakyat. Diusir keluar. Mau diperlakukan begitu? Indonesia masih terlalu baik. Terlalu baik. Jadi ada lagi nggak yang dilakukan oleh manusia yang terlalu jahat tapi tidak mau percaya? Banyak. Misalnya orang-orang Indonesia malas bayar pajak. Aturannya hukumnya jelas. Yang tidak bayar pajak dipenjara. Bahkan mengemplang pajak. Pajaknya 100 miliar. Akhirnya entah bagaimana dengan oknum-oknum perpajakan jadi bayarnya cuma 5 miliar. 90 miliar lagi kemana? 95 miliar lagi. Maka rakyat terus miskin. Anda dan saya bisa nikmati berkat, tapi orang kebanyakan itu tidak mengalami kehidupan yang sejahtera. Kenapa? Korupsi. Pajak tidak dilakukan. Nah kalau kayak begitu berlaku adil nggak? Maka doa saya, Tuhan nyatakan keadilan untuk negeri Indonesia. Kalau bisa turunkan api seperti Sodom Gomora. Supaya betul-betul nyata. Belum pernah Anda berdoa untuk itu, saya berdoa untuk itu. Nah kalau bicara soal keadilan, sangat menakutkan konsekuensi yang dinyatakan Tuhan. Sangat menakutkan. Anda bisa pikir-pikir baik-baik. Jadi, jangan merasa, oh Adam berdosa, masa sih konsekuensinya? Ya kamu memang nggak berdosa. Berdosa juga. Berdosa juga. Aktual sins kita nggak bisa diubah. Anda boleh tulis mulai hari ini. Dari sejak kecil berapa banyak dosa yang Anda perbuat. Every day, every year. Lalu kira-kira bagaimana menyelesaikannya? Kalau di dalam adat istiadat, melawan orang tua itu dihukum. Berapa kali kalian melawan orang tua? Tapi karena orang tua kita itu baik, jadi kita mempermainkan perbuatan baiknya. Tuhan itu baik, jadi kita seolah-olah Tuhan baik, nggak mungkin berlaku tidak adil, pasti dia lakukan adil. Yakin mau melakukan keadilan Tuhan? Menakutkan loh, mengerikan loh keadilan Tuhan kalau diminta. Yakin, nggak ada satu orang pun yang sanggup. Ditimbang-timbang juga habis. Negeri ini mungkin sudah habis semua. Jadi mari kita pikirkan, pertanyaan ini bagus sekali untuk menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Pertanyaan berikutnya. Berdasarkan pemahaman tentang wawasan dunia Kristen yang mencakup teologi, metafisika, epistemologi, etika, antropologi, serta pengenalan pribadi akan Allah melalui Alkitab dan karyanya, bagaimana kita bisa secara konsisten mengintegrasikan pengenalan pribadi akan Allah dan pemahaman tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, serta penyempurnaan dalam cara kita memandang hidup dan berinteraksi dengan dunia sambil menjaga relasi pribadi yang intim dengan Allah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan dosa. Ini jawaban pertanyaannya panjang, jawabannya singkat. Bagaimana lahir baru? Jawabannya. Tadi saya sudah jelaskan. Mulai dari mana? Ya kelahiran baru, pengetahuan kita tentang elemen-elemen wawasan dunia, pengertian-pengertian kita tentang CFRC, itu bagus nggak? Bagus, perlu. Tapi knowing about something dan knowing God itu dua hal yang berbeda. Itu sebabnya J.I. Packer mengatakan di dalam bukunya Mengenal Allah, dia mengatakan, saya tahu banyak tentang Alkitab, CFRC, Creation, Fall, Redemption, Consummation, I know that. All, saya tahu persis tentang sistematika teologi. Saya mengerti apa itu yang namanya metafisika, epistemologi, aksiologi, teologi, antropologi. Saya merumuskannya ini, saya paham betul bagaimana saya memahaminya dengan akal budi saya, dengan kehidupan saya, mengintegrasikannya. Tapi bagaimana itu bisa jadi nyata dalam hidup kita? Dimulai dari mana?
Saya dan kalian masing-masing mesti dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Born again. Baru mulai terjadi integrasi personal dulu dengan Tuhan. Personal encounter with God, itulah integrasi yang pertama dalam hidup orang Kristen. Integrasi berarti ada satu kesatuan dengan Tuhan. How to-nya adalah melalui kelahiran kembali. Dari situ mulai secara progresif untuk mengeksekusi semua pengertian-pengertian teologi, pengertian-pengertian wawasan dunia dalam keseharian kita. Impossible kalau kita bisa mengintegrasikannya dengan cara-cara dunia. Impossible kalau kita mengintegrasikannya otomatis langsung jadi. Itu impossible. Mengapa? Kita makhluk historis. Kita bertahap, progress. Nobody perfect. Oh, saya udah ngerti, saya udah bisa, saya udah doktor, saya udah memahami semua, pasti bisa. No. If you integrate nggak dengan Tuhan. Jadi mulai dengan hatimu dekat dengan Tuhan. Mulai dari situ kepekaanmu bisa mengerti. Kalau hatimu sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hatimu, engkau rajin baca Alkitab. Engkau tekun mempelajari bidang-bidang studi yang engkau pelajari. Engkau tekun memperhatikan orang lain, maka mulai terjadi integrasi. Integrasi seperti itu mulainya. Oh, kasihan sekali orang itu ya, kaya tapi tujuan hidupnya selesai sampai di sini. Oh, kasihan sekali orang itu ya, pinter tapi nggak punya uang. Nah, bagaimana respon saya? Kok bisa ya? If you, kita masing-masing born again, pasti bisa integrasi. Itu kata kuncinya. Selebihnya adalah elaborasi dan manifestasi secara bertahap. Bagus pertanyaan ini. Berikutnya adalah pertanyaannya, dalam konteks kejatuhan manusia ke dalam dosa, apakah yang dapat kita pelajari mengenai kebebasan, kehendak, dan konsekuensi terhadap hubungan manusia dengan Allah? Apakah kejatuhan yang sepenuhnya mengubah tujuan penciptaan manusia? Yang pertama adalah tentang kebebasan. Tiap orang punya kebebasan, terlepas dia orang yang sudah dibenarkan dan mengalami hidup baru maupun yang belum. Kebebasan tiap orang merupakan natur manusia yang tidak bisa hilang. Kita bukan binatang yang kalau disembeli tergantung otoritas manusianya, mau disembeli bagaimana, mau digoreng gimana, mau dipanggang bagaimana. Tumbuhan kita bukan, kita juga bukan angel, malaikat yang menentukan sendiri ketentuan batas-batas pelayanannya oleh Tuhan. Kalau dia melewati itu maka disebut dengan Satan pemberontak. Kita human. You are human. Kita image of God, punya kebebasan. Cuma kebebasan kita karena kita ciptaan itu pasti terbatas. Kebebasan kita pasti terbatas. Kedua, kebebasan kita pasti berkaitan dengan kebebasan orang lain. Nggak mungkin saya mesti teriak-teriak sekencang-kencangnya, orang sebelah bisa marah-marah karena dia nggak mau ribut. Kita punya kebebasan juga diatur oleh hukum alam. Nggak bisa kita, aku mau bebas, lalu lompat dari lantai 13. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari debu, dari roh kembali kepada roh. Pasti. Mana mungkin saya punya kebebasan unlimited? Impossible. Kita punya kebebasan unlimited in my reason. Tapi reason kita atau rasio kita itu juga limited. Jadi bagaimana kita memahami konsekuensinya kebebasan saya? Kebebasan saya mesti ada di dalam daulatnya Tuhan. Supaya saya punya moral being. Understanding about the moral being of God. Oh ya, Tuhan itu kudus, maka secara alamiah harusnya itu dirubah oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, lalu saya bisa menyadari, oh I see, yang begini nih nggak boleh nih. Nggak boleh sembarangan. Yang begini nih masih bisa ditolerir. Jadi kita mesti lihat keputusan-keputusan etis kita berkaitan dengan kebebasan kita, itu basisnya adalah moral being-nya Allah. Kedua, basisnya adalah rasionalitasnya Allah. Bagaimana kita memikirkan bahwa semua yang baik, yang benar itu datangnya dari Tuhan, logik. Jadi kebebasan kita mengeluarkan pendapat juga mesti pikir ulang, jangan sembarangan. Ketika Anda menulis ujian, pertanyaan-pertanyaan itu mesti mikir. Mesti mikir yang ditanya dan yang dijawab sinkron nggak? Jangan-jangan cuma hafalan. Nah, itu namanya kita tidak menggunakan kebebasan pada dirinya sendiri. Jadi, harap diperhatikan bagian-bagian yang penting dari hal ini. Berikutnya, dalam teori wawasan dunia Kristen, sebagai manusia kita adalah makhluk teoritis dan praktis. Yang artinya ya belajar, memasak untuk belajar. Kalau ini berulang dilakukan dengan teori, jadi learning by process, learning by experience, maka akan ada pembelajaran yang tersimpan di dalam pikiran. Tetapi pikiran kita akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita sudah tahu tentang bagaimana memasak gulai kambing yang enak, tetapi masaknya ini untuk orang Meksiko. Kita kan mesti beradaptasi di sana. Rasio kita, oh orang Meksiko itu suka pedes. Pedesnya begini, cabenya seperti ini modelnya, bukan cabai kayak kita. Paprika yang modelnya pedes, yang kecil cabenya bulat tapi pedesnya banget.
Kita cabenya kecil, panjang gitu, tapi kalau digigit baru pedas. Ini enggak, diselit aja baru pedas. Jadi bagaimana berpikir lagi? Proses adaptasi untuk boleh practical life kita belajar lagi. Sama, Anda nanti belajar dulu sudah jadi sarjana marketing, manajemen marketing, Anda sudah ahli di bidangnya, tapi ketika berhadapan dengan digital marketing, berhadapan dengan orang-orang yang lebih advance di bidang digital, Anda mesti ada pembelajaran lagi. Maka ada namanya MIT, manajemen trainee, mesti latihan lagi, belajar lagi. Jadi antara practical life dengan theoretical life itu mesti ada sebuah kesamaan. Nggak boleh hanya belajar teori aja, itu orang munafik namanya. Tapi juga tidak boleh hanya belajar praktikal aja, itu fanatik. Sama-sama buruk di hadapan Tuhan. Kita mesti dua-duanya. Kita nggak mau jadi orang munafik, kita juga nggak mau jadi orang fanatik. Maka practical life sama theoretical life kita itu combine. Terintegrasi dalam hidup kita. Terus belajar, terus mengubah diri. Berikutnya. Nah, tadi ada pertanyaan yang lupa saya jawab mengenai tujuan hidup mereka. Tujuan hidup kita ya tentukan Tuhan adalah memuliakan Allah dan menikmatinya. Yang paling banyak orang lupa adalah menikmati Tuhan. Kalau nggak menikmati, kasihan sekali. Itu orang yang paling malang adalah orang yang tidak menikmati apa yang disajikan. Jadi tujuan hidup itu tidak hanya goalnya to glorify Him, wah tepuk tangan, gua luar biasa. Tapi menikmati nggak, and enjoy Him, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu nggak mudah. Berarti tiap tetesan pemberian Tuhan, give thanks to the Lord. Orang yang menikmati itu tidak hanya only saya diberkati, saya juga ditegur, itu juga menikmati Tuhan. Apakah lebih baik kita memberi 1/10 ya, bukan perpuluhan. Perpuluhan itu per. Jadi 1/10 kepada gereja, atau apakah lebih baik kita menolong orang susah yang tidak mampu tidak ada dualisme. Dua-duanya dilakukan. Tidak ada yang lebih baik, dua-duanya harus dilakukan. Perintah Tuhan 1/10 untuk gereja dan perintah Tuhan untuk menolong orang lain. Nggak ada dualisme, nggak ada dikotomi, nggak ada yang namanya ini atau itu, enggak. Bukan either or atau neither nor. Either or nggak ini, atau neither nor nggak itu, tapi yang ini ya, yang ini nggak. Bukan either or atau neither or, tapi dua-duanya dikerjakan sinergi. Ya sanggupnya segitu ya segitu gitu, jangan dipaksa. Tapi dua-duanya kita perhatikan. Kalau di tempat kita itu kita lihat ternyata ada yang memerlukan, kita bantu secukupnya. Jangan menjadi Superman juga, merasa menjadi orang yang mampu menolong semua. Enggak, kita tidak akan mampu menolong semua. Bahkan Tuhan mengatakan orang miskin ada di antaramu. Tuhan Yesus tahu bahwa banyak masih orang yang sakit. Tahu kok. Tuhan Yesus tahu di kolam Bethesda yang banyak orang sakit itu. Tahu, tapi yang diselamatkan cuma satu. Kenapa ya? Karena tidak menyelamatkan semua. Tidak ada yang memuaskan semua. Saya ngomong ini aja menjelaskan kepada Anda, belum tentu Anda puas semua. Belum tentu. Menyadari hal itu, maka tidak perlu jadi kecewa. Harapan iya, tidak ada yang tidak berharap yang baik. Jadi dua-duanya ya. Karena apabila kita memberikan kepada gereja, apakah persembahan kami dapat digunakan menjadi berkat bagi orang lain? Ya tanya sama gerejamu lah, kalau itu. Saya nggak mau kotak-katik, di gereja kami jelas. Selain dananya ketahuan, bangunannya bagus, ketahuan pasti duitnya mahal ini. Security-nya ada, parkir gratis. Tiap minggu ada perjamuan kasih. Dari mana duitnya? Bayar listrik, bayar OB, bersihkan lingkungan. Masa dari pendeta semua duitnya? Enggak, ya dari jemaat. Karena uang itu untuk pelayanan. Lalu pergi bantu gereja lain. Jangan terlalu curiga sama gerejamu. Kalau gerejamu seperti itu, doakan supaya gerejamu bener. Gitu. Jangan kritik melulu. Yuk, jangan terlalu curiga sama gerejamu. Doakan, kasihani orang-orang yang melayani itu. Bahkan kalau bisa kamu terlibat di dalam pelayanan itu baru tahu. Nah itu penting. Jadi sama seperti Anda. Anda jangan terlalu banyak nuntut, tapi kerjakan bagianmu. Maka Anda akan bersuka cita, enjoy, menikmati. Kasihan kan kalau ada orang yang akhirnya nggak bisa menikmati. Tapi kalau ada gereja yang nakal bagaimana ya Pak? Ya kritik aja. Kritik, hadapi, kasih tahu. Jadi harus kita yang berjuang. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan gereja bersama. Bagaimana narasi besar Alkitab, ya CFRC, mencakup penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemudian mempengaruhi orang Kristen melalui melihat tantangan dan penderitaan di dunia saat ini. Ya, manusia sudah berdosa, penderitaan itu bisa karena dari alam, bisa karena orang lain yang jahat, perang seperti sekarang, menakutkan, ya kan, di daerah Timur Tengah itu sangat menakutkan, menyedihkan kalau lihat tayangan video itu ya. Kita berharap dan kita berdoa supaya tidak ada penderitaan di sekitar kita. Tetapi kita harus tahu, cepat atau lambat penderitaan akan datang. Kita harus siap. Kita harus siap dan ikut terlibat di dalam meringankan. Kita nggak bisa menyelesaikan, meringankan paling tidak. Karena luka itu terlalu dalam. Luka kejahatan manusia. Kita hanya bilang, ya ini obat untuk meringankan ya.
Kalau untuk kesembuhan tidak mungkin, nanti di akhir zaman baru ada pemulihan. Penderitaan selama kita hidup akan terjadi. Baik secara individu, komunal, maupun di mana. Jangan merasa aku minor, yang sana mayoritas, pasti saya lebih menderita. Belum tentu, orang mayoritas juga ada penderitaannya sendiri. Penderitaannya apa? Penderitaannya dia tidak pernah mengalami suatu kehidupan di tengah-tengah perbedaan. Itu penderitaan yang menakutkan. Kita merasa dizolimi, dianiaya. Mari kita bergabung bersama-sama melakukan suatu hal baik. Kiranya Tuhan menolong kita